Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rifki Firdaus. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di lahan seorang petani. Untuk kiat-kiat suksesnya atau tips-tips penyemprotannya kita saksikan di video berikut ini. Saat ini saya sedang bersama petaninya. Langsung saja kita kenalan dan tanya-tanyakan tips kiat-kiat suksesnya dalam perlindungan cabai ini di musim hujan. Silakan Mas, namanya Mas siapa? Ya, nama saya Imam Syafi'i Mas. Untuk alamat di mana ini Mas? Di Wak Pandimulyo. Di Wak Pandimulyo, kabupaten ini Temanggung. Temanggung. Ya. Oh iya Mas, ini tanaman cabai varietas apa Mas? Ini bibit Andin Mas. Andin itu dari benih inti ya? Ya. Tipe ori berarti ini? Tipe ori ya, tipe berdiri Mas. Berdiri. Oh ya, ini kan sedulur tani pasti penasaran. Ini untuk jarak antar bedengan berapa dan juga jarak tanamnya ini berapa senti, langsung kita tanyakan kepada petaninya. Mas, ya. Ini jarak tanamnya berapa senti Mas? Ya Mas, ini Kok kalau terlihat lemu. Jarak tanamnya itu 25 cm Mas. Terus kalau antar bedengan ini 1 meter Mas. Wah, ini yang terlalu terlalu apa ya namanya, untuk terlalu ekstrim. Jarak tanamnya 25 cm. Tapi Mas, ini kenapa kok jenengan mengakali untuk jarak tanam bener 25 cm, tapi kok jarak antar bedeng kok memilih 1 meter itu untuk apa Mas? Jadi gini Mas, kan kalau ini jaraknya kan deket banget Mas. Ini tuh kalau nggak lebar jaraknya nanti nggak senggang Mas, angin nggak masuk tuh. Sirkulasinya nggak masuk. Ya. Jadi seperti itu. Untuk alasannya kenapa ininya kok pendek tapi ininya luas, itu untuk sirkulasi udara. Ya. Jadi Mas, ini tadi kembali lagi ke topik, ini varietasnya tadi Andin ya? Iya, Andin. Usianya 107 hari Mas ya. Baru pertama kali petik atau gimana Mas? Iya Mas, baru pertama kali petik kemarin. Dapat berapa kilo perdana petik ini dari 2.600 tanaman? Ya, ini tuh perdana dapat 11,5 kilo Mas. 11,5 kilo perdana kali petik dari 2.600 tanaman. Ya. Biar sedulur tani tahu itu dimulai dari dasaran dulu Mas. Olah lahannya ini jenengan di bedengan ini yang sudah dimasukkan apa saja Mas? Iya. Kalau untuk ini Mas, saya pakai dasar itu cuma pakai lemen Mas, terus sama dolomit. Jadi Masnya ini, Mas Iman ini hanya menggunakan pupuk kandang dan juga kapur dolomit pertanian. Untuk jumlah keseluruhannya berapa habis nih Mas dolomitnya Mas? Kalau untuk dolomitnya itu saya habis 2 kintal Mas. 2 kintal ya. Istimewa ya Mas ya. Tadi kan itu untuk olah lahan dan pupuk dasarnya ya. Ya. Untuk pupuk susulan pertama itu masih menggunakan apa yang diandalkan oleh Mas? Ya, kalau pertama saya biasanya pakai winner Mas, Yara winner. Sama? Terus yang kedua pakai komplek Mas. Oh, berarti pertamanya winner dulu baru ya. Komplek. Ini ya Mas, winnernya itu saya habis 1 kintal. Pertama saya nembak, terus yang kedua pakai komplek 1 kintal. Berarti semua dua kali pupuk susulan. Umurnya sudah 107-an hari. Iya. Waktu susulan pertama, pemupukan susulan pertama menggunakan winner itu di usia berapa hari Mas? Kira-kira di usia 35 hari Mas. 35 hari. Ya. Yang keduanya? Yang kedua ini baru kemarin Mas. Baru kemarin, berarti sekitar sebulan yang lalu ya. Mas, kalau saya lihat ini kan daunnya halus ya Mas, tidak ada hama atau keriting daun lah. Ini inseknya yang dipakai jenengan itu apa Mas? Ya, pertama saya menggunakan itu Mas, Pegasus sama Demolis Mas. Terus untuk tembakannya ya Mas, saya menggunakan Dekapirim Mas. Dekapirim. Iya. Nah, untuk kenapa kok memilih jenis insek Demolis, Pegasus dan Dekapirim itu, kenapa memilih itu Mas? Nah, menurut sampean gimana itu? Ya, awalnya saya cuma sharing sama temen Mas, terus saya melihat tanamannya teman itu kok bagus, daunnya halus, ya pakai Dekapirim itu, terus saya menggunakan itu, ya ini hasilnya istimewa. Jadi sedulur tani, Mas Iman ini menggunakan insek Demolis, Pegasus dan Dekapirim. Nah, Dekapirim ini adalah insektisida racun kontak dan lambung yang sasarannya itu adalah trip, kutu kebul, serta tungau.
yang menyebabkan keriting-keriting daun. Jadi untuk perlindungan tembakannya itu menggunakan dekapirim dengan dosis 20 ml per tangki 20 liter. Ini kan musim hujan nih Temanggung nih. Ini jarak tanam terlalu ekstrim juga, terlalu rapat. Nah, kita tanyakan fungisidanya yang digunakan itu menggunakan apa saja beliaunya. Mas Iman, Ya. untuk fungisida yang jenengan pakai untuk melindungi dari serangan jamur itu menggunakan apa aja, Mas? Ya, kalau saya itu pakai Mas, pakai Detasep Mas. Detasep untuk hariannya. Ya, kalau untuk rollingannya saya menggunakan Velimex sama Bisromil Mas. Itu kan namanya obat lomot itu Mas. Obat lomot busuk batang. Busuk batang, maksudnya. iya. Iya. Batang. Siap. Jadi Mas Iman ini menggunakan rollingan Bisromil dan Velimex untuk mencegah busuk batang serta bercak daunnya. Jadi Velimex itu selain untuk menanggulangi penyakit, selain untuk menanggulangi penyakit busuk batang, Velimex juga dapat menanggulangi bercak daun. Seperti itu. Oh iya, sedulur tani, ini selain tanamannya tak lihat kok bagus banget ya, kelebatan daunnya serta ini bakal bunganya itu kok banyak. Kita tanyakan ini menggunakan apa beliaunya selain dari insek dan funginya. Mas Iman, Ya. ini tadi saya lihat ini kok banyak banget bakal bunganya ini yang bermekaran ini jenengan menggunakan apa Mas? Ya Mas, ya kan kalau orang kampung saya kan gini Mas, kalau sore itu kan sharing-sharing sama teman-teman soal tanaman cabai kan Mas. Nah, kemarin itu saya bertemu sama teman saya itu katanya pakai pupuk ajaib Mas. Terus saya tuh nyurvei di tanaman teman saya itu kok bunganya kok lebat. Nah, terus saya ngikutin teman saya, ini hasilnya Mas, hasilnya bunganya banyak tadi Mas, banyak yang nyantel ini. Ya. Ternyata bagus itu pupuk ajaib itu Mas. Jadi yang digunakan untuk nutrisinya selain pupuk Yara tadi, Mas Iman mengandalkan nutrisi ajaib. Nah, nutrisi ajaib itu adalah hasil riset saya, oplosan antara produk Mastopol, Dekamon, serta Gandapan Regina dan Sublima. Itu saya oplos menjadi satu dan diaplikasikan ke tanaman dosis paling tidak itu 15 ml per tangki 16 liter. Jadi sedulur tani, dari obrolan sore hari ini dapat disimpulkan bahwa perawatan dari awal itu pengolahan tanahnya Mas Iman ini menggunakan hanya dolomit dan juga pupuk kandang saja. Di usia 30 hari baru dipupuk susulan menggunakan Yara Mila sebanyak 1 kintal untuk 2.600 tanaman, dan pemupukan susulan kedua di usia 90 hari. 90 hari menggunakan Yara kompleks 1 kintal juga. Serta tidak lupa perawatannya menggunakan insektisida Demolis, Pegasus dan juga Dekapirim, utamanya untuk tembakannya untuk mencegah keriting-keriting daun dan hama yang menyebabkan keriting daun. Serta fungisidanya beliau menggunakan Detasep untuk hariannya serta rollingannya Velimex dan Bisromil. Nah, Velimexnya ini yang diandalkan untuk mencegah lemot batang atau busuk batang. Sekian dari saya. Apabila ingin ada yang ditanyakan atau dicaci maki, masuk ke kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.